Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak para pengawas hebat di kelompok 3 dan 4, saya akan mencoba menjelaskan tentang bahan ajar. Harapannya nanti Bapak-Bapak sekalian bisa membuat bahan ajar dengan kreativitas sendiri dan bisa menghasilkan bahan ajar untuk kelas 10. Untuk itu saya mohon izin untuk share screen dari bahan ajar tersebut. Nah, seperti tampilan di hadapan kita semua, modul bahan ajar itu yang akan saya jelaskan nanti seperti yang ditampilkan. Namun demikian, sebelum memulai ini semua, kita akan sama-sama berdoa dulu dan doa akan saya pimpin sendiri. Untuk memulai kegiatan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ini saya akan menjelaskan tentang modul ajar, bahwa modul ajar itu terdiri dari 3 komponen utama, yaitu informasi umum, yang kedua komponen inti, yang ketiga penutup. Ketiga itu lampiran, sorry. Nah, di dalam informasi umum ini nanti Bapak-Bapak akan melihat informasi-informasi yang ada dari sebuah modul seperti misalnya tentang identitas sekolah, lalu judul elemen, deskripsi, dan sebagainya. Nah, di sini Bapak-Bapak sekalian, Bapak-Bapak bisa melihat bahwa yang ditampilkan di hadapan Bapak-Bapak sekalian, ini selain dari informasi umum, ada hal-hal yang perlu diperhatikan tentang model belajar, moda pembelajaran, metode pembelajaran, dan juga media pembelajaran. Mirip-mirip tapi hampir mirip-mirip tapi berbeda sebetulnya. Model pembelajaran yang seperti diketahui ada discovery learning, ada project based learning, dan lain-lain. Sedangkan moda pembelajarannya itu misalnya blended dan luring atau daring dan luring. Nah, blended learning atau daring dan luring campuran, sedangkan daring itu melalui online dan luring itu tatap muka. Sedangkan metode pembelajaran itu bisa terdiri dari contohnya tanya jawab, diskusi, demonstrasi, dan lain-lain. Sedangkan media pembelajaran itu kita bedakan lagi, ada yang model menggunakan LCD proyektor, ada yang menggunakan laptop, dan lain-lain. Nah, tujuan pada pembelajaran ini diharapkan Bapak Ibu semua bisa sebagai peserta bisa membuat bahan ajar. Nah, ini saya contohkan tentang bahan ajar yang sudah dibuat oleh guru dari SMK Sahid. Di dalamnya ada tujuan pembelajaran untuk siswa. Yang kedua, bagian komponen yang kedua adalah tentang kegiatan atau komponen intinya terdiri dari kegiatan awal. Di dalamnya itu mengenai berdoa, lalu persepsi, motivasi, dan lain-lain. Bahkan di sini ada penjelasan tentang kegiatan ini dilakukan untuk apa. Pada kegiatan inti, Bapak-Bapak sekalian, ini diharapkan nanti pada saat pembimbingan itu menggunakan model pembelajaran apa, lalu kita konsisten dengan model pembelajaran tersebut. Misalnya discovery learning itu ada 6 langkah, maka kita juga harus konsisten dengan 6 langkah. Atau misalnya
problem based learning atau product based training, misalnya ada 4 atau 5 langkah, katakan 4 langkah, maka kita juga harus konsisten. Tetapi di dalam kegiatannya, peserta didik itu harus yang aktif, bukan guru yang aktif. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, ini tentang kegiatan penutup. Di kegiatan penutup ini kita jangan lupa kita juga akan memberikan tes asesmen sumatif, tentunya akan kita lakukan di sini tentang tes-tes ya untuk mencapai hasil pembelajaran. Nah, pada saat kita memberikan penjelasan tentang kegiatan inti atau suatu materi, Bapak Ibu bisa melaksanakan penilaian formatif. Penilaian formatif ini tidak dimaksudkan untuk mengambil nilai, tetapi untuk melihat perkembangan siswanya atau peserta didiknya, sehingga nanti peserta didiknya ini mengalami atau mengalami peningkatan di dalam mutu pembelajarannya, sehingga hasil dari penilaian sumatif itu akan berakhir dengan hasil yang baik. Nah, terakhir, kemungkinan Bapak Ibu juga akan mengadakan refleksi mengenai hal-hal yang sudah dipelajari tadi, apa saja yang dipelajari, lalu bagaimana, apakah ada kesulitan atau ada kendala yang dialami oleh para siswanya. Nah, itu sekilas tentang komponen inti. Yang terakhir itu ada lampiran. Nah, di dalam lampiran ini, Bapak-Bapak sekalian, kita harus membuat ringkasan materinya. Ringkasan materi ini kita buat, itu yang berhubungan dengan materi yang kita sampaikan. Di dalam ringkasan materi ini tentu materi yang bisa meningkatkan kompetensi siswa yang ada di kelas yang kita ajar. Nah, ini saya perlihatkan ringkasan materi yang ada, yang nantinya akan kita berikan ke para siswanya pada saat mengajar. Sampai terakhir, ini kita boleh membuat tes penilaian, karena modul ajar itu selain dari isinya adalah informasi umum, komponen inti, dan lampiran, kita bisa memasukkan juga di dalamnya penilaian, baik formatif maupun sumatif. Nah, di akhir ini kita bisa melaksanakan asesmen formatif. Jadi asesmen formatif dan asesmen sumatif sebaiknya memang dibuat menjadi satu dengan modul ajar, jangan sampai terpisah, karena ini asesmen formatif yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran pada saat proses pembelajaran. Sedangkan asesmen sumatif ini setelah kegiatan ini berakhir, kita ingin mengambil nilai, maka kita buatlah asesmen sumatif. Nah, itu Bapak-Bapak sekalian yang hadir sebagai peserta, barangkali ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan bisa menunjukkan tangannya atau kodenya. Silakan. Barangkali ada pertanyaan. Saya Pak Olik. Silakan Pak. Pak siapa Pak? Pak Hairul ya? Salim Pak. Ya, silakan Pak. Pak mau tanya, modul itu sebaiknya satu modul sebaiknya untuk satu materi atau satu tahun Pak untuk satu modulnya. Nah, itu aja pertanyaan saya Pak. Saya stop dulu ya Pak. Saya stop. Bagaimana Pak? Diulang Pak? Bisa diulang Pak? Pak Hairul? Ya. Untuk modul Pak kan, itu sebaiknya satu modul itu kita buat satu modul untuk satu materi pembelajaran atau satu semester atau satu tahun sekalian satu modul Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak.
satu modul-modul yang sekarang kita kenal di dalam kurikulum operasional sekolah untuk SMK-PK, kalau yang lalu itu disebutnya dengan RPP, Pak. Jadi itu dulu ya. Jadi modul yang sekarang di dalam kurikulum SMK-PK yang lalu itu atau di kurikulum revisi itu disebut dengan RPP. Jadi sedangkan kompetensinya atau ya katakan kompetensinya itu adalah elemennya. Jadi silakan Bapak mau bikin satu cukup atau beberapa pertemuan. Tapi kalau nanti modul dibikin 1 tahun, kayaknya kan dalam 1 tahun itu ada beberapa elemen banyak. Jadi saya jawab modul ajar itu dibuat untuk satu elemen, bisa untuk satu pertemuan, bisa juga lebih dari satu pertemuan. Barangkali ada yang lain, silakan. Terima kasih, Pak. Ya Pak, ini Pak Olik, saya. Ya Pak. Ya Pak Timbul, silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin menanggapi modul ajar. Kalau kita lihat sepintas, itu sepertinya modul ajar ini ya identik dengan RPP masa lalu ya. Cuman mungkin hanya beberapa istilah saja yang diganti begitu. Dengan sendirinya, dengan adanya modul ajar ini, maka surat edaran menteri yang menyatakan bahwa ada RPP 1 lembar itu menjadi apa namanya tidak berlaku kalau kita lihat dengan saya lihat rincian-rincian atau komponen-komponen di dalam modul ajar itu sendiri. Jadi akhirnya Permendikbud nomor 22 tentang standar proses tetap berlaku walaupun memang komponen-komponennya agak berbeda dengan komponen-komponen yang ada pada RPP. Demikian. Kemudian ada saya mendengar informasi. Modul ini dibuat oleh pemerintah. Apakah itu benar, Pak Olik? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Timbul, sebetulnya tidak ada klausul yang menyatakan bahwa RPP yang tahun lalu itu 1 lembar. Yang ada itu terdiri dari beberapa bagian, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, lalu ada penilaian di dalamnya. Jadi belum ada sebetulnya penegasan bahwa RPP itu 1 lembar, tidak. Tetapi yang ditegaskan di dalamnya harus memuat bagian-bagian sebagaimana RPP itu harus dibuat. Jadi bisa 1 lembar, bisa 2 lembar, bisa juga lebih. Demikian Pak Timbul. Silakan Pak Ganep. Baik Pak Olik. Untuk asesmen Pak, saya lihat Ya, Pak. itu asesmen formatif dan asesmen Sumatif. Nah, itu apakah di dokumen itu sudah kita buatkan langsung jawabannya? Nah, saya lihat kalau yang ada yang Bapak contohkan tadi untuk yang sumatif tuh kelihatannya belum. Yang formatif belum ada jawaban, tapi yang sumatif kalau nggak salah sudah ada. Penegasan aja. Terima kasih. Ya. Sebaiknya Bapak-Bapak sekalian, nanti pada saat kita melakukan pendampingan, setiap kali kita membuat soal, tentu kita harus membuat rubrik penilaiannya. Dan juga kita harus membuat kunci jawabannya. Itu harus kita lakukan. Jadi ini karena ini baru berupa contoh, mungkin belum ada jawabannya. Saya pikir pembahasan kita hari ini cukup ya Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Dengan demikian kelas ini sebelumnya akan saya tutup. Sebelum saya tutup saya akan memberikan refleksi sedikit bahwa modul ajar itu terdiri dari 3 bagian atau 3 komponen utama. Yang pertama informasi umum, yang kedua komponen inti, yang ketiga lampiran. Sedangkan asesmen
itu sebaiknya dimasukkan ke dalam modul ajar yang terdiri dari asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa di dalam belajar atau saat proses belajar, dan asesmen sumatif digunakan pada akhir kegiatan untuk mengambil nilai dari para siswanya. Demikian, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Materi ini, sesi ini akan saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di sesi akan berikutnya. Saya tutup ya Bapak Ibu ya. Terima kasih.